Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masih terus belajar, memang tidak mudah mempelajari gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Dan Yesus sebagai batu penjurunya. Karena ini pelajaran panjang dan kita coba disampaikan ini di saat teduh 10-12 menit. Karena itu butuh waktu. Tapi nggak mengapa, karena kita memang harus kembali kepada Alkitab, di mana gereja yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah gereja yang menurut ukuran Dia, bukan ukuran siapapun. Karena itu sepanjang sejarah Alkitab, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bahkan di kitab Wahyu kalau saudara perhatikan di Wahyu pasal yang ke-12, di situ dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan untuk bait Allah itu diukur. Dan kalau saudara lihat ketika bait Allah diukur, bagaimana ketika itu di pasal 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi ini juga pernah satu hari Yehezkiel dibawa, di mana dia dibawa dan kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur yang ada di pintu gerbang. Jadi kalau saudara perhatikan di Yehezkiel pasal yang ke-40 itu, bagaimana dia melihat sebuah penglihatan pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Kalau saudara baca Yehezkiel pasal 40, bagaimana dia juga disuruh untuk mengukur. Dan di sini kita melihat bahwa hampir sama polanya di zaman Salomo juga. Ya, kalau saudara membaca di 1 Raja-Raja 6 misalnya ayat 1 sampai 38, atau 2 Tawari pasal 3 ayat 1 sampai 9, bagaimana Salomo ketika menjadi raja di atas Israel dalam bulan Siu, yakni bulan kedua, Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta. Jadi ada ukuran-ukuran, dan ukuran-ukurannya semua ini Tuhan yang memberikan melalui para nabi, imam. Nah, jadi di kitab Wahyu ini bagaimana Yohanes di Pulau Patmos melihat, dia dibawa dan diberikan semacam alat pengukur. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini cerita tentang nanti satu hari bagaimana Bapak Ibu Antikris akan muncul. Yerusalem akan diinjak-injak. Kalau dari sini polanya hampir sama. Misalnya di kitab Kejadian pasal 6 ketika Tuhan memerintahkan untuk bangun bahtera, Tuhan juga yang kasih ukurannya. Nah, karena itu gereja itu memiliki ukuran yang kita harus kembali. Dan ini yang sedang kita pelajari dan menjadi ayat hafalan kita, bagaimana gereja itu perlu dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Dan karena itulah bisa kita melihat bahwa di ayat setelah itu, disitulah di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi Tuhan secara serius, secara sengaja, dan kita harus mengerti ketika di Yohanes pasal 2 ketika dia berkata pada waktu itu kepada banyak orang, rubuhkan bait Allah, aku akan bangun dalam tempo 3 hari. Disitulah konsep bait Allah masuk pada konsep yang Paulus katakan di Efesus ini. Jadi bukan lagi didirikan di atas yang lain-lain, batu-batu, emas dan segala macam secara lahiriah, tetapi dia berkata bangun, aku akan bangun dalam 3 hari. Yang dimaksud ialah yaitu tubuhnya sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk kita bisa menjadi bait Allah yang rapi tersusun, kudus dalam Tuhan, di dalam Dia, perhatikan, di dalam Tuhan, Tuhan mau bangun kita, dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Karena itu saya selalu banyak bicara, Tuhan tidak bangun persekutuan, ya, Tuhan tidak bangun yayasan, tapi Tuhan mau bangun yang namanya rumah
tempat kediaman. Bukan 2-3 orang berkumpul dia hadir, tetapi dia mau tinggal. Di Mazmur pasal 132 dia berkata ya bahwa ini yang ku kehendaki, ini yang ku ingini. Ya, jauh-jauh hari kita melihat sebuah nubuatan kitab para nabi. Nah, ini makanya gereja harus dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Nah, saudara harus perhatikan. Ya. Nah, kita lihat sebentar Mazmur 132. Nah, di sini dikatakan sebab Tuhan telah memilih Sion. Nah, ini gereja harus dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Nah, ini sebuah nubuatan kitab para nabi. Ya, Tuhan memilih Sion, umat ketebusannya. Untuk apa? Menjadi tempat kedudukannya. Dia berkata, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam. Ya, lihat, saudara, dia bukan hanya ingin hadir, dia mau diam dan dia mengingininya. Dan apa yang terjadi ketika ini terjadi? Makanya kita harus hati-hati. Orang yang membangunnya harus memperhatikan bagaimana dia membangun. Tidak boleh ada dasar lain kecuali Yesus. Ketika kita sudah sampai titik itu, kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun di atasnya. Jangan menuruti selera kita. Makanya pemimpin ini bahayanya nanti para pemimpin, para pendeta, para gembala ya. Jangan lagi saudara sekedar menyenangkan orang, membangun gereja sesuai dengan selera kita. Kita hanya sekedar kumpul-kumpul ya, fellowship, tidak sampai discipleship. Ya, ini enggak benar. Makanya saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan, teman-teman semua yang sedang mendengarkan saat teduh yang saya sampaikan, di Alkitab di Matius pasal 7, pada akhirnya bukan orang yang bersuruh-suruh memanggil Tuhan akan diselamatkan. Dan mereka berkata, Tuhan aku udah begini, mengajar, Tuhan aku udah bernubuat, Tuhan aku udah bikin mujizat. Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal sama kamu, pergi kamu pembuat kejahatan. Sekarang kita lihat gereja ini sepertinya mengikuti. Gereja itu bukan demokrasi, tapi gereja itu teokrasi. Saudara harus memahami prinsip ini. Jadi bukan kemauan orang banyak. Ya, itu yang terjadi ketika akhirnya Harun mengikuti keinginan orang banyak. Disuruh buat patung, ya, patung lembu emas. Apa yang terjadi? Disitulah umat terkutuk. Ya, mereka jadi menyembah berhala. Musa sedang mendapatkan pewahyuan. Nah, saudara harus memahami prinsip ini. Karena itu rekan-rekan hamba Tuhan, kita harus bangun, ya, beri diri kita untuk dibangun, dan jemaat harus dibawa, memberi dirinya dibangun seperti konsepnya Allah. Saya serius karena dari tahun 90-an saya pemerhati dan saya ngeriset betul tentang yang namanya gereja, tubuh Kristus. Karena konsentrasi pengajaran Rasul adalah bagaimana dia menyampaikan semurni-murninya apa yang menjadi kerinduan harapan Tuhan Yesus. Yesus memberikan pengajaran dan para rasul meletakkan. Makanya saudara, kalau kita lihat pengajaran rasul-rasul itu adalah kemurnian daripada pengajaran tentang gereja yang sesungguhnya. Kan sekarang banyak kacau. Kalau kita berkata kalau kita berharap hanya kepada hal-hal lahiriah, kita adalah orang paling malang dari semua orang yang malang di dunia ini. Paulus berkata karena pengenalan akan Kristuslah semua yang dulu menjadi kebanggaan hebat, yang ini. Dia berkata semuanya sampah karena pengenalan akan Kristus. Nah, gereja, umat harus dibawa pada tingkat pengenalan yang benar tentang anak Allah. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Allah. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Dan ini kita harus hati-hati. Ya, para hamba-hamba Tuhan. Lihat konsep Allah nubuatannya, perbekalannya. Ketika kita sampai pada konsep ini, percayalah. Di kitab Yesaya dikatakan, kalau Bapak Ibu tahu, ya, ketika rumah Tuhan menjulang lebih tinggi, di situ kita akan lihat bagaimana orang datang bukan karena apapun, alasan apapun. Orang datang karena di rumah Tuhan ada pengajaran. Saya nggak tahu sekarang di rumah Tuhan orang mengumpulkan jemaat, mengumpulkan orang, ya, bujuk sana, bujuk sini, ya, kasih beras, kasih uang,
Wah, di tempat kita lebih bagus, ada AC-nya, ada ininya, kita begini menyenangkan. Waduh, cilaka gereja kalau seperti ini. Padahal ketika kita bangun dalam konsep Allah, lihat perbekalannya kuberkati dengan limpah. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Bapak Ibu, disinilah pentingnya kita memahami bahwa kita perlu dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dan Yesus sebagai batu penjurunya. Kiranya hari-hari ke depan kita akan masih terus belajar, sehingga kita bisa punya pemahaman. Kita bisa memahami ya gambar Tuhan, blueprint Tuhan tentang gerejanya yang mau dibangun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada ya Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kalau ada yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, pilur Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.